Tembus perut bumi dan melaju di bawah laut, tol di Indonesia semakin canggih. Proyek pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia kerap menemui kondisi geografis yang sangat luar biasa, dan hal ini menjadi tantangan melihat banyaknya daerah di Indonesia yang dikelilingi oleh perbukitan, rawa, perairan hingga pegunungan. Dari catatan, ada beberapa tol di Indonesia yang menggunakan metode tidak biasa dalam pembangunannya, mulai dari menembus perut gunung hingga ada yang direncanakan bakal melewati di bawah laut. Salah satunya ada terowongan jalan tol di Pulau Jawa. Pembangunan jalan tol ruas tol Jogja hingga Bawen ternyata juga harus melewati kondisi geografis yang sangat sulit. Bahkan seksi 5 dari Temanggung sampai Ambarawa akan dibangun terowongan hingga menembus wilayah perbukitan. Tepatnya STA 20+300 sampai dengan STA 20+800. Menindaklanjuti arahan Menteri PUPR terkait aspek menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka pada seksi 5 kami membangun konstruksi tunel atau terowongan yang menembus wilayah perbukitan. Jalan tol terowongan itu direncanakan bakal dibangun pada kuartal 4 tahun 2024 mendatang, guna melengkapi pengoperasian jalan tol Jogja Bawen secara penuh. Proyek ini baru saja melalui tahap groundbreaking pada pekan ini. Yang selanjutnya ada pembangunan terowongan tol kembar pertama di Indonesia. Jalan tol Cisumdawu juga menjadi jalan tol pertama di Indonesia yang memiliki terowongan menembus bawah gunung. Letak terowongan ini berada di tol Cisumdawu yang berada di wilayah Jawa Barat. Tepatnya berada di seksi 2 ruas Rancakkalong Sumedang, yaitu di Desa Rancakkalong, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Terowongan kembar yang ada di tol ini memiliki panjang 472 meter dengan diameter 14 meter. Karena terletak di pegunungan dan kontur yang berkelok, tol ini diklaim sebagai tol terindah di Indonesia. Secara penuh, tol ini baru akan beroperasi pada Agustus 2022 mendatang. Yang selanjutnya ada terowongan tol yang tembus Bukit Barisan di Sumatera. Tol Padang Pekanbaru dan tol Palembang Bengkulu yang juga sama-sama direncanakan menggunakan terowongan untuk menembus Bukit Barisan di Sumatera. Biaya investasi pembangunan tol ini cukup tinggi, mencapai 78 triliun rupiah. Di samping panjang jalan yang mencapai 244 km, tol ini juga harus dibangun 5 terowongan dengan total panjang mencapai 8,95 km. Hal ini untuk dapat menembus pegunungan Bukit Barisan. Sementara jalan tol Linggau Curug Bengkulu sepanjang 95 km yang dibangun sebagai koridor pendukung. Palembang Bengkulu juga akan memiliki terowongan karena masih harus menembus daerah Bukit Barisan. Yang selanjutnya ada tol terowongan bawah laut di Ibu Kota Negara Baru. Untuk menyambung wilayah IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, akan dibangun tol terowongan tepat di bawah laut yang tersambung dari tol Balikpapan hingga Samarinda. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR, Danang Prakasit, menjelaskan, infrastruktur untuk penyeberangan sungai selama ini menggunakan jembatan, tapi nantinya di sana akan dibangun dengan menggunakan teknologi submersible struktur atau di bawah permukaan air. Namun lokasinya masih belum ditentukan. Begitu juga dengan biaya investasi yang dibutuhkan untuk membuat tol di bawah laut ini. Staf ahli Menteri Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Kementerian PUPR, Indra S. Atmawijaya, beliau mengatakan, alasan menggunakan teknologi itu supaya jalan menuju IKN tidak merusak area hutan lindung.
Yang terakhir ada terowongan untuk gajah di Sumatera. Satu lagi jalan tol yang dilengkapi dengan terowongan di Sumatera, namun bukan diperuntukkan untuk pengguna kendaraan, melainkan sebagai jalan khusus untuk para gajah. Jalan tol ini letaknya ada di Tol Pekanbaru Dumai Seksi 4. Dalam keterangan BPJT, pada jalur tol ini terdapat 6 perlintasan gajah yang sudah dibangun. Pertama di Sungai Taukana yang tidak jauh dari pusat latihan gajah di Kabupaten Siak. Kemudian 5 perlintasan lainnya berada di Seksi 4 dekat dengan Suaka Marga Satwa Balai Raja. Selain untuk menjaga keselamatan pengguna jalan tol, terowongan perlintasan gajah ini juga untuk menjaga habitat gajah di sana. Terowongan juga dibuat untuk menyesuaikan habitat aslinya di alam.